Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang aspek kesehatan masyarakat pada gangguan sistem orogenital. Nah, dalam kajian ini nanti saya akan membahas yang pertama adalah tentang epidemiologi secara umum dari gangguan sistem orogenital, lalu kita kaitkan nanti dengan tinjauan kesehatan masyarakat berkaitan dengan gangguan pada sistem ini. Namun sebelumnya kita overview sebentar apa yang menjadi bagian atau komponen dari sistem orogenital ini. Jadi sistem orogenital ini adalah gabungan dari dua sistem, di mana sistem yang pertama adalah sistem urinaria atau sistem orofoetik, atau mungkin juga bisa dikenal dengan istilah sistem ekskresi, dan satu lagi adalah sistem genitalia atau lebih dikenal dengan sistem genitalia adalah sistem reproduksi. Nah, dua aspek inilah nanti yang menjadi kajian dalam sistem orogenital ini. Meskipun demikian, nanti aspek yang paling banyak kita bahas itu adalah aspek dari sistem reproduksi. Ini nanti kita coba kaitkan dengan tujuan dari pembangunan kesehatan itu adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, di mana aspek utamanya adalah atau indikator utamanya itu adalah dari angka kematian ibu dan bayi atau balita yang terkendali. Dan itulah mengapa bahwa sistem reproduksi ini menjadi sistem yang mungkin nanti banyak kita bahas lebih mendalam. Nah, kalau kita berbicara dari dua sistem ini, maka etiologi yang paling banyak, yang umum pada sistem ini, yang pertama itu adalah kalau dari orofoetik atau urinaria itu adalah sistem infeksi, autoimun, trauma, kongenital, dan keganasan. Mungkin beberapa mahasiswa sudah memahami dari materi-materi yang disampaikan oleh dosen-dosen yang berhubungan dengan topik-topik medis berkaitan dengan hal ini. Nah, demikian juga sebenarnya dengan sistem genitalia. Jadi sistem genitalia juga berkaitan dengan infeksi, kemudian kelainan pembuluh darah, degeneratif, kongenital, dan trauma. Jadi ini juga harapan kami juga sudah dipahami secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya dari beberapa penyakit-penyakit atau beberapa etiologi tadi muncul beberapa penyakit-penyakit pada dua sistem ini. Saya tidak menyampaikan semua penyakit pada sistem ini, saya hanya menyampaikan beberapa bagian yang mungkin sering terjadi. Mengapa ini disampaikan? Supaya ini menjadi perhatian nanti bagi kita, orang kesehatan masyarakat, dalam rangka nanti untuk bagaimana mengendalikan penyakit ini di masyarakat, sehingga masyarakat secara keseluruhan dapat hidup dengan lebih sehat. Nah, penyakit itu yang pertama adalah infeksi saluran kemih, kemudian batu saluran kemih, sindroma nefrotik, gagal ginjal, dan tumor otak. Ini kalau kita bahas satu persatu, yang pertama adalah infeksi saluran kemih. Jadi memang infeksi saluran kemih ini dapat terjadi pada
struktus urinarius bagian atas maupun pada struktus urinarius bagian bawah. Nah, yang perlu kita pahami adalah bagaimana prevalensi dari penyakit-penyakit ini, sehingga kita nanti bisa lebih waspada, sehingga kita juga bisa lebih memprioritaskan untuk melakukan preventif dan promotif nantinya. Nah, kalau kita lihat prevalensi ini semakin berumur, maka prevalensinya semakin tinggi. Bisa kita lihat itu kalau neonatus cuma 1%, kemudian yang mulai dari usia 65 sampai 70 tahun 20%, lebih dari 80 tahun itu 30%, atau usia lanjut yang lebih dari 65 tahun namun dirawat di rumah sakit ini juga 30%. Demikian juga kalau kita bandingkan antara laki-laki dengan perempuan, bahwa pada umur-umur tertentu, mulai dari umur usia prasekolah, usia sekolah, usia reproduksi, maupun pada usia 65 sampai 70 tahun itu bahwa prevalensi perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jadi sekali lagi dengan kita mengetahui prevalensi, kita mengetahui beberapa distribusi itu menghendaki kita untuk nanti bagaimana memikirkan dari segi preventif promotif untuk penyakit-penyakit tersebut. Nah, yang kedua adalah batu saluran kemih. Jadi batu saluran kemih ini adalah nomor 3 tersering di bidang urologi setelah infeksi saluran kemih dan BPH. Jadi yang pertama memang di urologi ini adalah saluran kemih, yang kedua nanti adalah pembesaran kelenjar prostat, yang ketiga adalah batu saluran kemih. Nah, batu saluran kemih ini dapat terjadi pada semua golongan umur. Nah, oleh karena itu nanti tatkala kita melakukan penyuluhan, ya, itu tidak ada prioritas umur tertentu, tetapi semua umur harus mendapat pengetahuan yang sama. Karena batu saluran kemih itu dapat terjadi pada semua umur. Nah, tetapi jarang terjadi pada anak di bawah 10 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. Jadi inilah untuk pembatas, ya, rentang pembatas umur dari segi umur tadi. Untuk insidensi tertinggi, walau artinya bisa terjadi pada semua umur, tetapi umur yang tertinggi, yang terbanyak adalah 30 sampai 50 tahun. Terutama kalau laki-laki dibanding perempuan, maka laki-laki lebih banyak terjadinya. Jadi untuk kita mengetahui ini, kembali lagi bahwa sasaran nanti untuk kita melakukan preventif, promotif maupun untuk surveillance, ya, itu bisa kita arahkan pada kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sindroma nefrotik. Sindroma nefrotik ini pada anak merupakan penyakit ginjal yang paling sering ditemukan, di mana insidensi sindroma nefrotik pada anak kalau berdasarkan kepustakaan di Amerika Serikat dan Inggris adalah 2-7 kasus baru per anak per tahun. Jadi dengan prevalensi 12-16 kasus per anak. Di negara berkembang, insidensinya menjadi lebih tinggi. Di Indonesia dilaporkan 6 per tahun pada anak berusia kurang dari 14 tahun, dan anak laki-laki mempunyai risiko yang lebih besar daripada anak perempuan. Yang ketiga adalah akut renal failure atau gagal ginjal akut. Jadi ini salah satunya paling sering adalah karena faktor obat, ya. Jadi obat yang menginduksi daripada IRF ini, terutama obat-obat non steroid yang digunakan dalam jangka panjang, di mana kasusnya ini lumayan banyak, antara 500.000 sampai 2.500 kasus nephrotoxin di United States itu per tahun ini kalau kita lihat prevalensi yang ada di luar negeri, di mana IRF ini menyebabkan nanti dampaknya atau komplikasinya adalah glomerulonefritis 9% sampai 25%, vaskulitis dan nefritis pada interstisial itu akan menyebabkan 13%. Nah, kemudian
yang kemudian dari gagal ginjal akut tadi, kalau dibiarkan, ya, tidak dikendalikan dengan baik, itu nanti akan berlanjut menjadi gagal ginjal kronis. Di mana kalau kita lihat, ya prevalensi individual itu meningkat pada faktor-faktor risiko. Jadi kalau faktor-faktor risikonya itu ada diabetes mellitus, hipertensi, kemudian ada systemic lupus, kemudian nanti ada vaksin kidney, kemudian pada ras tertentu, ya pada ras-ras tertentu dan pada umur-umur tertentu itu akan terjadi peningkatan. Misalkan ini ada umur lebih dari 70 tahun itu 9,2% estimasinya, prevalensinya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita nanti bahwa orang-orang yang mempunyai faktor-faktor risiko itu harus menjadi sasaran utama tatkala kita ingin melakukan penyuluhan atau ingin melakukan program P2P, ya pengendalian penyakit. Nah, oleh karena itu faktor-faktor ini harus betul-betul kita pahami dengan lebih baik. Nah, yang selanjutnya adalah tumor otak, tumor ginjal, maksud saya, adalah tumor oropoietik ketiga terbanyak setelah CA prostat dan vesika urinaria atau buli-buli. Ini terbanyak terjadi pada dekade 5-6, jadi umur 50-60 tahun, di mana laki-laki itu lebih banyak, sedangkan pada anak itu terbanyak pada usia 3,5 tahun dalam bentuk Williams tumor. Itu untuk tumor ginjal. Nah, sedangkan beberapa penyakit pada sistem genitalia maskulin, jadi genitalia pada laki-laki itu adalah prostatitis dan juga hipertrofi prostat, epididymitis, hipogonadisme, impotensi, IMS, AIDS atau HEP. Ini sengaja saya kasih warna merah untuk EMS atau infeksi menular seksual ini dengan AIDS ini karena ini dapat terjadi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, jadi oleh karena itu ini nanti akan kita bahas menjadi lebih mendalam. Nah, tentang prostatitis ini adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan peradangan pada prostat. Kemudian di mana faktor umur, ya usia lanjut biasanya yang lebih dari 50 tahun itu yang sering terjadi. Namun secara etiologi pasti itu belum diketahui. Karena penyebab kalau penyebab prostatnya atau penyebab radangnya itu memang sudah diketahui, yaitu dari bakteri. Tetapi yang saya maksud di sini adalah pembesaran kelenjar dalam bentuk BPH itu yang belum diketahui, sehingga BPH ini dapat dikatakan etiologinya masih idiopatik atau tidak pasti. Nah, sedangkan berlanjut, ya jadi BPH ini kalau berlanjut nanti bisa menyebabkan kanker prostat, di mana paling sering itu pada laki-laki di atas 65 tahun, di mana kanker prostat ini dengan prevalensi sekitar 12,31%. Sedangkan yang kedua adalah epididymitis, ini adalah suatu kondisi medis yang dalam hal ini terdapat peradangan pada epididymis. Ya. Kemudian ada lagi yang ketiga yang tadi yang saya sebutkan adalah hipogonadisme. Ini adalah kondisi di mana di mana testis tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang memadai. Kemudian ada impotensi, adalah suatu gangguan seksual yang ditandai dengan gejala ketidakmampuan penderita dalam mempertahankan tingkat ereksi pada saat melakukan hubungan suami istri. Nah, kemudian tadi ada yang kita sebut dengan infeksi menular seksual. Ini adalah infeksi yang utamanya ditularkan melalui kontak seksual. Sedangkan AIDS adalah kumpulan gejala
akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang dibentuk di dalam tubuh kita. Nah, kalau virusnya itu yang disebut dengan human immunodeficiency virus. Nah, itu adalah beberapa penyakit yang terjadi pada laki-laki. Sekarang beberapa penyakit pada sistem genitalia feminim, ada dari kanker serviks, kemudian vaginistis, bartholinitis, kista ovarium, mioma uteri, gangguan menstruasi, dan yang sama tadi pada perempuan dan pada laki-laki adalah MS, AIDS, atau HIV. Nah, ini kalau kita perhatikan, yang pertama itu adalah kanker serviks. Jadi kanker serviks ini adalah keadaan di mana sel-sel abnormal tumbuh di seluruh lapisan epitel serviks, di mana faktor risikonya menikah muda, dalam hal ini mungkin kurang dari 20 tahun, mitra seksual multiple, kemudian lagi sering menderita infeksi menular seksual, dan defisiensi vitamin A, C, dan E. Sedangkan vaginistis, infeksi pada vagina yang disebabkan oleh berbagai bakteri, parasit, dan jamur. Dan Bartholinitis adalah infeksi pada kelenjar Bartholin yang juga menimbulkan pembengkakan pada alat kelamin luar wanita. Biasanya ini disertai dengan pembengkakan dan nyeri hebat, terutama pada saat berjalan. Ada lagi kista ovarium, adalah suatu tumor baik yang kecil maupun yang besar, kistik dan padat. Ya, jadi kemudian ada lagi yang mioma. Mioma merupakan suatu pertumbuhan massa atau daging di dalam rahim atau di luar rahim. Jadi pada saat ini diperkirakan sekitar 5% sampai 21%. Kalau di Indonesia sendiri itu diperkirakan sekitar 2,39% sampai 11,7%. Kemudian ada lagi gangguan menstruasi. Ini merupakan masalah yang paling sering mungkin dialami oleh para remaja, di mana hampir 75% remaja mengalami gangguan haid. Ya, dan gangguan menstruasi ini merupakan masalah yang muncul biasanya siklus haid pada remaja sering tidak teratur. Jadi terutama pada tahun pertama setelah menars, yaitu sekitar 80% remaja akan mengalami terlambat haid 1-2 minggu. Dan sekitar 7%-nya malah haidnya datang lebih cepat. Nah, itu adalah beberapa penyakit yang berkaitan dengan genitalia feminim. Nah, dari dua jenis tadi, dari dua jenis yaitu maskulin dan feminim, kita bisa lihat ada yang sama ya, yaitu tentang infeksi menular seksual. Jadi infeksi menular seksual ini setiap tahunnya ada 1 juta kasus ya. Setengahnya berada di Asia. Jadi MS ini merupakan penyebab infertilitas, kehamilan ektopik, kanker serviks, dan infeksi kongenital. Sehingga ini menjadi masalah kesehatan, terutama kesehatan masyarakat. MS khususnya ini akan meningkatkan risiko dari penularan HIV ya. Kemudian dari 340 juta kasus MS setiap tahun di dunia, sebagian besar disebabkan oleh beberapa parasit ini. Yaitu misalkan ada treponema, Neisseria, gonore, chlamydia, dan trichomonas. Jadi memang terdapat di Asia, di mana golongan chlamydia bila tidak diobati ini bisa sampai menyebabkan infertilitas, mungkin nanti sampai 25% kasus. Dan demikian juga pada 80% kasus ibu hamil dengan sifilis itu akan menyebabkan lahir mati 40%,
lahir kemudian meninggal 20%, kongenital sifilis 20%, dan penyebab 21% kematian perinatal. Ini kalau di Afrika ya, penelitian di Afrika. Nah kemudian sedangkan untuk HIV sendiri, jadi kalau HIV ini kalau kita perhatikan memang jumlah kasusnya di Indonesia itu untuk HIV-nya itu mengalami peningkatan. Jadi kalau kita lihat di tahun 2019 itu dari tahun 2015 misalkan yang warna hitam ya itu kasus HIV-nya 30.935. Nah, kemudian meningkat sampai menjadi 50 ribuan. Nah, sedangkan yang bergejala, jadi sudah muncul gejala dalam sindroma, ya itu alhamdulillah mengalami penurunan, terutama di tahun 2019 ini, yaitu 7.000 kasus ya, dari 50.000 yang positif tadi, 7.000 diantaranya itu yang mengalami gejala. Ini lumayan bagus kalau kita lihat di tahun 2009, di mana antara yang bergejala dengan yang positif itu hampir sama ya. Nah ini kalau kita lihat juga laporannya di berbagai provinsi, kita lihat di Indonesia itu rata-rata atau total keseluruhan adalah 50.000 tadi kalau kita coba distribusikan, di mana nomor satunya adalah Jawa Timur, nomor 2 DKI Jakarta, dan Jawa Barat itu pada nomor 3. Yang terendah itu adalah pada Gorontalo. Nah untuk Kalimantan sendiri yang paling banyak itu adalah Kalimantan Timur, lalu disusul dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Itu kalau kita lihat dari jumlah kasus. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari faktor risiko, ya, dari faktor risiko terjadinya HIV ini. Namun kalau kita sebelumnya mungkin kita coba lihat dari jenis kelamin dulu. Ya, jadi dari jenis kelamin ini bahwa kasus pada laki-laki dan pada perempuan ini yang terbanyak adalah yang pada laki-laki, baik itu pada HIV maupun pada AIDS. Di mana pada HIV itu laki-laki 64,50%, sedangkan AIDS-nya 68,60%. Nah, sedangkan pada perempuan, pada HIV-nya 35,50%, pada AIDS-nya 31,40%. Jadi yang paling banyak gejala yang muncul itu adalah pada laki-laki. Nah, kalau kita lihat dari presentasi kasusnya yang dilaporkan, menurut faktor risiko dari Oktober-Desember 2019, itu yang paling banyak adalah 70% itu dari heteroseks ya. Itu sekitar 70%. Lalu kemudian disusul oleh homoseks itu sekitar 22%, lalu yang lain-lainnya hampir rata 2%, baik intravena drug use atau biseks, transfusi, dan lain-lain, itu hampir sama ya. Nah kemudian kita lanjutkan tentang tahapan. Jadi dengan kita mengetahui tadi, maka kita dari aspek kesehatan masyarakat, selain kita mengetahui epidemiologi, faktor risiko dari penyakit-penyakit tadi, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa melakukan tahapan-tahapan preventif promotif dengan baik. Nah, jadi sebenarnya untuk tahapan-tahapan ini ada tahapan atau pencegahan primer, ada pencegahan sekunder, ada pencegahan tersier. Pencegahan primer itu adalah pencegahan dalam bentuk promosi kesehatan, ya. Sedangkan pencegahan sekunder itu dilakukan terhadap individu yang memiliki risiko untuk terkena penyakit.
Jadi pencegahan sekunder ini nanti dilakukan dengan deteksi dini atau dengan yaitu dengan melakukan screening. Sedangkan pencegahan tersier adalah biasanya diarahkan pada individu yang telah positif menderita penyakit. Jadi ini dilakukan dengan tindakan pengobatan dan pencegahan komplikasi lebih lanjut. Jadi pengobatan dengan cepat dan tepat dan pencegahan komplikasi penyakit tersebut. Nah, kalau sekarang kita aplikasikan dari dua penyakit yang terbanyak tadi ya untuk sistema ini, misalkan ini adalah infeksi menular seksual. Nah, ini untuk pada pencegahan primernya bisa kita lakukan tidak atau memberikan anjuran tidak berganti pasangan, gunakan kondom, hindari penggunaan jarum suntik, selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Sedangkan pada sekundernya adanya siraman rohani yang dilakukan, jadi penyuluhan-penyuluhan dalam bentuk EMS tadi, dan tersiernya adalah adanya peraturan dari pemerintah tentang larangan prostitusi. Nah, ini juga bentuk lain ya, bentuk lain dalam pencegahan penyakit. Nah, sedangkan yang untuk HIV/AIDS tersendiri itu adalah tentang 5 ya, A, B, C, D, E. Ini mungkin yang paling terkenal tadi ya, di mana pada A itu artinya abstain seks dan tidak melakukan hubungan seksual bagi yang belum menikah. Kemudian be faithful itu berarti bersikap saling setia, satu pasangan tidak berganti-ganti pasangan. Kemudian kondom itu menggunakan alat ya untuk mencegah penularan dengan menggunakan kondom, maksudnya di sini. Kemudian ada lagi di drug no, jadi dilarang menggunakan narkoba. E-nya education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan dan cara pencegahannya. Nah, itu kalau kita lihat dari aspek secara global. Nah, sekarang kita masuk dalam kaitan kesehatan masyarakat itu sendiri secara lebih detailnya adalah bahwa kita tidak bisa lepas dari apa sebenarnya hakikat dari pembangunan kesehatan itu. Jadi pembangunan kesehatan itu adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan. Di mana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat. Nah, di sana ada kata-kata derajat kesehatan masyarakat. Nah, salah satu indikator untuk melihat derajat atau status kesehatan itu adalah tadi di depan sudah saya sampaikan adalah angka kematian. Angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kematian balita, usia harapan hidup, dan status gizi. Nah, dari komponen-komponen ini ya ada prioritas ya, komponen prioritas yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, kesehatan reproduksi remaja, PMS, dan HIV. Makanya tadi inilah yang merupakan hal concern yang menjadi kajian pembangunan prioritas untuk kesehatan reproduksi di Indonesia. Nah, dalam kaitan itu, dalam kaitan dengan program kesehatan, dalam aspek kesehatan masyarakat ini juga kita tidak lupa bahwa kesehatan masyarakat itu mempunyai 2 upaya kesehatan. Jadi ada namanya upaya kesehatan perseorangan atau UKP, dan ada upaya kesehatan masyarakat. Nah, upaya kesehatan perseorangan itu adalah tadi sudah kita sampaikan bagaimana kita mengobati secara individual. Nah, tetapi sebenarnya juga di dalam upaya kesehatan masyarakat ini kita ingin mencoba bagaimana seluruh upaya-upaya yang dilakukan itu terprogram dengan baik, sehingga kita juga sering mengenal program-program yang ada di tingkat fasilitas pelayanan utama, yaitu dalam hal ini adalah puskesmas. Nah, kalau berkaitan dengan itu tadi, maka itu dibagi mulai dari konsepsi, bayi dan anak-anak, remaja, usia subur, dan usia lanjut. Nah, pada konsepsi
itu perlakuan ya sama antar janin laki perempuan. Jadi nanti ada pelayanan ANC yang harus dipahami ya. Kemudian persalinan nipas dan bayi baru lahir yang aman bagaimana. Kemudian pada bayi dan anak-anak ada program yang harus didorong, yaitu ASI eksklusif, pemantauan tumbuh kembang pada anak, imunisasi, kemudian lagi pendekatan melalui pendekatan kesehatan atau pendidikan kesehatan, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan primer, dan lain-lain. Sedangkan pada masa remaja, ini juga yang didorong adalah bagaimana gizi seimbang, informasi tentang kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan termasuk seksual, kemudian masalah-masalah pelecehan seksual, penyalahgunaan obat, kekerasan gender, dan lain-lain. Dan ini juga harus dilakukan pendekatan, mungkin melewati konseling tentang perubahan hukum dan sosial, pendidikan kesehatan, deteksi, dan lain-lain. Sedangkan pada usia subur 19-40 tahun, ini bagaimana konsep tentang kehamilan atau persalinan yang aman, pencegahan kecacatan, menjaga jarak kehamilan, pencegahan terhadap PMS atau AIDS, ya, kemudian pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, deteksi dini kanker payudara, leher rahim, dan pencegahan dan penanggulangan terhadap masalah-masalah aborsi. Nah, dan juga di sini tentunya berkaitan dengan infertilitas, ya. Kemudian pada usia lanjut kita juga harus memperhatikan pada problem underfause-nya, deteksi dini kanker rahim pada wanita mungkin, ya. Kemudian masalah-masalah yang mungkin terjadi pada tahap ini mulai dari kanker prostat pada laki-laki, kanker payudara pada perempuan misalkan, osteoporosis, ya, ini juga adalah hal-hal yang juga harus menjadi perhatian secara keseluruhan. Nah, itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Jadi sekali lagi bahwa pada sistem orogenital ini aspek kesehatan masyarakat yang kita tekankan itu adalah bagaimana kita bisa melakukan preventif promotif dengan memperhatikan sasaran-sasaran yang lebih diprioritaskan. Nah, sehingga pencegahan kejadian kasus dapat kita turunkan. Dengan demikian maka kita juga dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara setinggi-tingginya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.